Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran XKI. Kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu kita akan bahas dinasti Umayyah. Setelah kemarin kita bahas dinasti Abbasiyah, setelah kemarin kita bahas Khulafaur Rasyidin, kita lanjutkan dinasti Umayyah. Khulafaur Rasyidin kemarin telah kita ketahui bersama ada 4 kholang khalifah yang memimpin. Setelah itu yang terakhir adalah Ali. Seperti yang juga telah kamu pelajari bahwa Ali bin Abi Thalib ini ada beberapa peristiwa penting yang mana terjadi perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sebelum bagaimana proses ini berlangsung, kita awali dulu merenung sedikit tentang manfaat belajar sejarah. Anak-anak sekalian, mungkin sejarah dirasaku banyak cerita atau terlalu panjang materinya, tetapi sebenarnya sejarah itu penting. Soekarno itu pernah mengatakan bahwa hendaklah engkau mengetahui sejarah, jangan lupakan sejarah. Karena dengan belajar sejarah, kita akan mampu berpikir kronologis, berpikir mengenai urutan waktu dari sejumlah peristiwa, dan bisa juga memilih sikap yang tepat di masa depan. Sejarah juga adalah spion, di mana ketika kita melihat spion, kita akan melihat belakang dan kemudian kita gunakan untuk menatap masa depan. Belajar sejarah para tokoh, kita akan meneladani juga perilaku para tokoh, bagaimana mereka bisa mengubah dunia, apa langkah-langkah mereka, apa yang mereka pelajari. Nah, dari itu kita tiru untuk kemudian kita termotivasi menjadi pelaku sejarah, bukan korban sejarah. Dan biasanya pelaku sejarah itu hanya 2. Yang pertama itu para penguasa atau penguasa, istilahnya pemerintahan. Yang kedua para ilmuwan. Sudah pasti tercatat sejarah dan juga merubah sejarah. Misalnya hari ini jika kamu menjadi ilmuwannya, bisa menemukan vaksin, kamu menjadi pemerintahannya yang bisa mengatur proses vaksinasi, maka untuk menghentikan virus COVID sehingga kemudian menjadi lebih aman, tidak seperti kali ini kamu juga belajarnya harus daring. Maka kamu akan masuk ke dalam para pelaku sejarah. Yang ketiga, sejarah bisa juga sebagai rekreasi masa lalu, memperluas wawasan, juga menjadi sumber inspirasi, menjadi aktor yang menggerakkan sejarah agar supaya menjadi lebih baik. Sejarah berdirinya Bani Umayyah itu dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, kemudian Ali menggantikan naik ke tahta jabatan, maka Muawiyah itu merasa tidak terima karena Ali dirasa kurang tuntas dalam menangkap membunuh Utsman. Ini kuncinya. Sehingga kemudian Muawiyah menggerakkan massa untuk mendemo Ali bin Abi Thalib karena dan menuntut agar Ali menunggu tuntas dalang atau siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Jika tidak, maka Ali sendiri yang mesti terlibat karena Ali yang naik jabatan. Nah, gara-gara seperti itu akhirnya terjadi perang yang namanya Perang Siffin. Perang antara
pihak Ali melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana peperangan ini diakhiri dengan tahkim Daumatul Jandal atau dengan perjanjian di tempatnya namanya Daumatul Jandal. Dan dalam perjanjian tersebut itu masing-masing mewakilkan satu orang utusan untuk bernegosiasi. Dari pihak Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Nah, kedua orang ini kemudian naik panggung dan berpidato mengenai keputusan yang diambil dari kubunya masing-masing. Dan ternyata dari kubu Ali bin Abi Thalib itu mengusulkan bahwa harus ada pemilihan umum dan Ali bisa dipilih lagi atau dipilih ulang. Nah, dari pihak Muawiyah tidak begitu, tapi dia malah justru itu mengatakan itu dari kubu Ali sudah mau menurunkan diri dan sekarang satu-satunya pemerintahan adalah Muawiyah. Nah, sehingga dua-duanya mengaku menjadi khalifah. Sehingga kemudian ketika Ali terbunuh oleh kaum Khawarij, kaum Khawarij itu adalah kaum yang keluar dari barisan Ali karena merasa kecewa dengan Ali ketika tahkim tersebut. Ali tidak kemudian berperang saja tapi malah mau untuk bertahkim. Akhirnya dia ada rencana membunuh sehingga Ali terbunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Nah, ketika Ali terbunuh maka otomatis pemerintahannya tinggal satu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dari dinasti inilah Muawiyah naik menjadi jabatan yang dimana sebenarnya dari setelah Ali wafat pun dari kubu Hasan itu, dari kubu Ali anaknya yang bernama Hasan itu masih juga ada yang mempercayai bahwa dia menjadi khalifah. Tapi Hasan orang yang cinta ilmu, daripada dia menjadi penyebab peperangan yang seperti sebelumnya dalam perang Siffin, karena dalam perang Siffin banyak sekali yang terbunuh. Nah, akhirnya dari Hasan ini menyerahkan kepada pemerintahannya secara penuh kepada Muawiyah, dan resmilah Muawiyah menjadi khalifah. Dan dari sinilah berdirinya dinasti Umayyah, yang mana Umayyah itu diambil dari nama kakeknya, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dan kamu bisa mengetahui lebih detail tentang peristiwa tersebut, bacalah buku ini, Bidayah wa Nihayah, bahasa Arab, makanya kita harus belajar bahasa Arab. Yang terjemah juga sudah ada. Kemudian Tarikh Kamil, Al-Kamil fit Tarikh, banyak lengkap detail peristiwanya. Kemudian Tarikh Khulafa itu lumayan detail, tapi bukunya nggak setebal tadi. Tarikh Tobari ini juga tebal lagi, ini hanya ringkasannya. Tarikh Nukhaldun ini yang mukodimahnya aja udah ribuan halaman. Itu 7 jilid. Nah, dari setelah suksesi pemerintahan itu berhasil, Muawiyah memindahkan ibu kotanya ke Damaskus. Karena kalau di Madinah itu kota suci, yang dia pindah ke Damaskus, di mana dia dulu menjadi gubernur selama 20 tahun. Nah, kemudian setelah itu kamu bisa baca sendiri dari berbagai sumber, yang paling tidak yang akan diketahui dalam bab ini adalah profil dinasti Bani Umayyah, langkah-langkah yang diambil khalifah seperti apa, yang kamu harus tahu dan kamu harus paham itu. Yang pertama ini, profil dinasti Bani Umayyah. Terus langkah-langkah yang diambil khalifah itu apa? Perkembangan kebudayaannya apa saja yang berkembang, ilmu apa saja yang berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan, hanya sekilas secara umum aja, kamu belajar sendiri nanti, dan kita lanjutkan mengenai pelajarannya nanti pakai PA, dan media lainnya.
Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.